adik-adik Victory Kids. Wah, gimana nih Kak kabar Kak Angel pagi hari ini? Kalau aku pastinya baik dong Kak. Coba kita tanya adik-adik Victory Kids nih Kak di rumah. Wah, gimana nih kabar adik-adik? Wah, kedengarannya sudah baik kabar Kak. Udah iya, gak betul sabar sekali, mau Kak. ikuti ibadah pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau mulai ibadah nih Kak, kita mau saksikan dulu keseruan ibadah onsite Oke, Kak. minggu lalu. Mari kita lihat. Wah, Ini keren seru banget ya Kak. Yes. Walaupun ibadah onsite terbatas, tapi itu nggak mengurangi sukacita Iya. adik-adik yang di Tetap rumah. semangat Kak. ya Kak. Iya benar Yes. banget. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan internet kami boleh stabil Tuhan dan kami boleh lancar mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan nih Kak. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Saat iblis menggoda kita mengatakan apa Kak? Dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggoda kita mau katakan dalam nama Yesus. Yuk kita mau berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku
pagi hari ini mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih pada Tuhan sebab Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu, sebab kami percaya Tuhan bahwa kami ada boleh memuji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati telinga kami, berkati hati kami supaya kami fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin.
Shalom adik-adik semua, gimana kabar kalian? Wah, gak kerasa ya, kita sudah ada di bulan Mei. Nah, kalau bulan lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia rela mati untuk kita. Nah, apa sih tujuannya? Karena Tuhan Yesus mengasihi dan Ia mau kita bebas mengekspresikan kasih kita kepada semua orang. Oke adik-adik, hari ini Kak Risma mau ajak kita belajar firman Tuhan, yaitu love each other atau saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kita lanjutkan di dalam Yohanes 15 ayat ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, adik-adik, ternyata kasih itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah mengasihi kita dan Dia mau kita saling mengasihi. Adik-adik, kalau kasih adalah sebuah perintah, itu artinya wajib nggak dikerjakan? Wajib. Contohnya kayak PR nih ya, PR di sekolah. Misalnya kamu nggak suka pelajaran itu. Kamu pokoknya nggak seneng deh, nggak mood mau ngerjain PR. Tetap harus dikerjakan nggak? Ya harus tetap dikerjakan. Begitu juga dengan kasih adik-adik. Nggak peduli kamu lagi sedih, nggak peduli kamu nggak suka sama orangnya, kamu harus tetap mengasihi. Kenapa? Karena itu adalah sebuah perintah. Nah, kalau perintah adik-adik tetap harus dikerjakan. Kita belajar ya dari gambar ini. Kalau adik-adik melihat gambar yang di atas sama yang di bawah, menurut kalian yang mana ekspresi kasih? Nah, kita semua tahu pasti yang di atas. Artinya apa? Kasih bukan hanya sekedar kata-kata, oh aku mengasihi kamu, tetapi juga harus ditunjukkan. Kalau kita menunjukkan, pasti orang lihat. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah mentaati perintahnya, yaitu mengasihi sesama manusia. Adik-adik, kita nggak bisa loh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, tapi aku nggak mau mengasihi sesama manusia. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, hari ini Kak Risma mau menceritakan satu kisah yang luar biasa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan kisah persahabatan sejati. Wah, itu kisahnya ada di Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26 adik-adik. Oke? Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang yang lumpuh kakinya. Dia tidak bisa berjalan adik-adik. Nah, karena dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa tidur di tempat tidur. Tapi dia punya 4 sahabat adik-adik. Wah, sahabatnya ini luar biasa. Mereka mengetahui nih bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota mereka. Kita tahu ya, dulu Tuhan Yesus itu terkenal suka menyembuhkan. Kalau sekarang mungkin sebagai dokter, wah mereka tahu nih, wah kalau Tuhan Yesus datang ke sini, mereka pasti bisa menyembuhkan sahabat kita. Nah, akhirnya mereka berempat datang ke sahabatnya kasih tahu, hai temanku, nanti itu akan ada loh orang yang bisa menyembuhkanmu. Mari kita sama-sama datang ke sana. Nah, akhirnya adik-adik, mereka membawa sahabatnya yang lumpuh ini untuk datang ke rumah di mana Tuhan Yesus berada. Nah, mereka menggotong orang ini ya. Kemudian, wah, karena mereka menggotongnya berempat mungkin juga berat ya. Tapi setibanya di sana, wah udah rame, udah banyak orang, gak ada lagi jalan. Gimana ya caranya? Aduh, gimana nih caranya bisa masuk? Udah tertutup nih semua jalan. Gak mungkin karena pintunya udah banyak orang. Nah, akhirnya sahabat-sahabatnya ini adik-adik, mereka cari cara gimana ya caranya. Akhirnya ketemu caranya. Mereka bawa orang ini naik. Kalau nggak bisa lewat pintu, mereka naik ke atap, lalu membuka atap rumah itu ya adik-adik, supaya mereka bisa masuk. Dan yang terjadi adalah mereka menurunkan sahabatnya yang lumpuh ini tepat di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa ya perjuangan mereka. Terus yang terjadi adalah Tuhan menjamahnya. Tuhan bilang, bertobatlah, kamu akan sembuh, angkat tilangmu dan berjalanlah.
Yang terjadi adalah orang ini sembuh adik-adik. Dia bisa berjalan, dia bisa bersuka cita. Akhirnya seluruh orang yang ada di rumah ini, di mana Tuhan mengadakan mukjizat kesembuhan buat orang lumpuh ini, wah, mereka semuanya bersuka cita. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini adik-adik? Yang pertama, 4 sahabat orang lumpuh ini, mereka mengasihi sahabatnya yang lumpuh tanpa memandang fisik adik-adik. Kasih itu tidak boleh memandang fisik ya. Kalau kamu mengasihi seseorang, oh aku mau mengasihi dia karena dia good looking, dia ganteng, atau mungkin dia putih. Kalau dia hitam kayak Kak Risma, gak usah dikasih. Atau oh aku mengasihi dia karena dia juga baik sama aku. Atau aku nggak mau mengasihi dia karena dia kurang nih, dia nggak pinter nih menurut aku. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kita menunjukkan kasih kita tanpa memandang fisik. Sebab apa? Semua yang Tuhan ciptakan itu indah. Tuhan mengasihi kita semua, nggak peduli sama fisik kita. Itu sebabnya Tuhan juga mau kita belajar mengasihi tanpa memandang fisik. Yang kedua adik-adik, saat kita menunjukkan kasih, sahabat-sahabatnya ini ya menunjukkan kasih, gotong dia ke tempat yang tinggi terus diturunin di depan Tuhan Yesus, terjadi mukjizat adik-adik. Itu adalah sebuah kasih yang luar biasa. Mereka bisa menunjukkan kasih itu. Sebabnya adik-adik, saat kita menunjukkan kasih kepada sesama manusia, maka akan terjadi mukjizat yang luar biasa, apapun itu. Dan banyak orang akan bersuka cita. Itu sebabnya biarlah pengorbanan Tuhan untuk kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan ini terus terngiang di dalam hati pikiran kita. Roh Kudus terus mengajarkan kita untuk kita hidup saling mengasihi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami mau memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan kami dan berkati juga pekerjaan usaha kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, kita mau saksikan nih keseruan di Zoom Fikit Sabtu lalu. Mari kita lihat. Wah, seru banget kan? Di Zoom itu kita punya banyak teman, kita seru-seruan bareng, kita dengerin firman bareng, kita juga bisa sharing bareng, kita main games bareng. Jadi adik-adik jangan lupa, Sabtu depan kita ada lagi Fikits Club jam 3 sore. Jadi adik-adik boleh ajak loh temen-temennya biar kita bisa seru-seruan bareng di Zoom Sabtu depan. Ditunggu kehadirannya. Wah adik-adik, luar biasa ya. Hari ini kita sudah belajar kasih Tuhan supaya kita saling mengasihi. Kasih Tuhan yang besar buat kita, cinta Tuhan yang besar buat kita, mengajarkan kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih. Oke adik-adik, kita sudah ada di ujung ibadah kita. Mari sama-sama kita mengaplikasikan firman Tuhan dan kita mau tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah selesai Tuhan. Bapa yang baik, biar firman-Mu yang sudah kami dengar tertanam dalam hidup kami hidup saling mengasihi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus yang baik, sekolah kami, Engkau memberkati mama, papa kami, teman-teman kami, bahkan kami semua Tuhan, kami mau belajar hidup di dalam cinta-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami sudah selesai Tuhan, kami terima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.